Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang, 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai, Pak. Baik, para kuasa hukum, persidangan kita mulai. Persidangan perkara nomor 103/PU garis datar 18 Romawi 2020 dengan agenda sidang pendahuluan dengan menerima perbaikan dari pemohon dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir. Haris Manalu, mana hadir? Baik, terima kasih. Saya yang mulia. Oke Pak, saya absen saja karena koordinasinya agak susah karena lewat Zoom ya.
Parulian Sianturi hadir? Iya. Hadir Bapak. Ya. Sutrisna Esa? Hadir Bapak. Baik. Saud Pangaribuan? Hadir Pak. Baik. Saud Pangaribuan Abdullah Sani? Haris Isbandi Esa? Tidak ya? Belum tiba Yang Mulia. Ya. Belum hadir lah ya. Belum. Supardi Esa? Hadir Yang Mulia. Trisnur Priyatno? Hadir Yang Mulia. Tri Pamungkas? Belum ya? Belum hadir Yang Mulia. Iwan Ranto Bakara. Irwan, oke. Hadir. Ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Sudah. Baik. Yang Mulia. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Acara hari ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menerima naskah perbaikan. Untuk itu silakan siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan oleh prinsipal melalui kuasa hukumnya. Silakan Pak, siapa yang akan menyampaikan? Baik Yang Mulia, kami kuasa hukum dalam perkara 103/2020 akan saya sampaikan, nanti ditambah rekan kami Pak Yang Mulia. Ya. Silakan. Pokok-pokok yang dilakukan perbaikan ya Pak, bukan lagi membacakan keseluruhan daripada permohonan ya. Bagian-bagian yang diperbaiki saja. Silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia, kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan kami yang sebagaimana yang sudah kami sampaikan ke penetraan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, ada 3 hal yang kami perbaiki. Yang pertama tentang surat kuasa. Yang kedua tentang permohonan ini sendiri. Yang ketiga tentang alat bukti. Oke. Yang kami mulai dari perbaikan surat kuasa. Yang pertama, sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahidudin Adam, sebelumnya Ibu Eli Rosita Silaban dan Bapak Dedi Hardianto masing-masing selaku Presiden dan Sekjen KSBSI telah kami perbaiki menjadi badan hukum atau organisasi bernama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia sebagai pemberi kuasa. Jadi kami pemberi kuasa yang dalam permohonan terdahulu kami sebut Ibu Eli dan Pak Dedi sebagai pemberi kuasa, namun dalam hal ini setelah perbaikan kami perbaiki menjadi badan hukum atau organisasi KSBSI. Sedangkan Ibu Eli dan Pak Dedi Hardianto hanyalah sebagai legal mandatory atau wakil daripada KSBSI. Demikian Yang Mulia. Nomor 2, sesuai juga nasihat Yang Mulia Pak Wahidudin Adam dalam surat kuasa, kami telah mencantumkan seluruh pasal-pasal yang kami persoalkan dalam pengujian ini.
sebanyak 54 pasal atau setidak-tidaknya 27 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang Mulia, kemudian masuk ke perbaikan permohonan. Yang pertama, perbaikan di perihal. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahidudin Adam, dari 25 pasal yang kami cantumkan dalam perihal halaman 1 perbaikan permohonan ini maupun permohonan terdahulu, dalam perihal kami telah mencantumkan 54 pasal dan dengan menulis mencantumkan kalimat atau setidak-tidaknya 27 pasal. Itu yang di perihal. Kemudian sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Daniel, Pak Wahidudin, dalam permohonan terdahulu pada halaman 1 dan 2 kami sebut Ibu Eli Rositas Glaban sebagai pemohon 1 dan Pak Dedi Hardianto sebagai pemohon 2. Dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 1 dan halaman 2 kami perbaiki menjadi hanya pemohon. Menjadi hanya pemohon. Tidak ada lagi titel pemohon 1 dan pemohon 2. Dalam perbaikan ini, pemohon adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI sebagai badan hukum atau organisasi. Kemudian Yang Mulia dalam permohonan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di halaman 2 dan 3 perbaikan ini, sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Daniel, perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK telah kami cukupkan, telah kami tambahkan dengan perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Yang Mulia, perbaikan tentang kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Sesuai dengan nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Wahidudin Adam, pada halaman 4 dan 5, pada halaman 4 dan 5, angka 6 dan angka 7, kerugian konstitusional pemohon telah kami lebih perinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, kerugian hak kesamaan kedudukan dan perlakunya yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian juga pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, yang berikutnya, yaitu kerugian hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
Yang berikutnya, kerugian hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga kerugian hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kerugian hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak bagi kemanusiaan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian berikutnya adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kerugian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kerugian hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini baik langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional anggota pemohon, yaitu para pekerja garing buruh dan serikat pekerja serikat buruh yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pengurangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam pola perjanjian kerja waktu tertentu, perluasan alih daya atau outsourcing, pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan atau menjadi pengurus serikat pekerja serikat buruh dan atau menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh. Kemudian yang mulia, kami masuk ke perbaikan alasan pengujian formil. Yang pertama, sesuai nasihat yang mulia Pak Daniel Yusmik, pada halaman 9, angka 15 perbaikan permohonan ini, kami telah memperbaiki atau menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian juga perbaikan berikutnya, sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Wahidudin Adam, dalam halaman 9 dan 10, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 19, perbaikan permohonan ini kami telah memperbaiki atau menambahkan ketentuan-ketentuan yang disimpangi atau tidak dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu
Pertama, pasal 2 ayat 1 Konvensi ILO nomor 144 tahun 1976 tentang konsultasi tripartit. Kemudian yang disimpangi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana beberapa kali perubahannya. Kemudian pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut dengan perubahannya. Kami lanjut, Yang Mulia. Atas nasihat dari Yang Mulia Pak Wahidudin Adam, dalam perbaikan permohonan ini kami telah menghapus kata-kata atau kalimat yang dianggap tidak perlu, seperti frasa listrik mati atau bidding lucu. Selanjutnya dilanjut rekan kami Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih Pak Aris. Yang Mulia, kami lanjut. 6. Perbaikan alasan pengujian materi. 6.1. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Supartoyo, dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 10 sampai dengan 65, kami telah memperbaiki permohonan ini dengan utuh mengutip bunyi norma kesehatan, baik dalam posita maupun dalam petitum. Karena pengutipan itu jumlah halaman perbaikan permohonan ini bertambah dari 77 halaman menjadi 94 halaman. 6.2. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahidudin Adam dan Pak Daniel yang menyampaikan dalil sedikit tapi petitum banyak, dalam perbaikan permohonan ini pada halaman 10 sampai dengan 6 dan halaman 65 sampai dengan 9, kami telah memperbaiki permohonan ini dengan mensinkronkan jumlah pasal-pasal dalam bagian posita dengan jumlah pasal-pasal dalam bagian. 7. Perbaikan petitum. 7.1. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Wahidudin dalam perbaikan ini pada halaman 65 sampai dengan 66, kami telah memperbaiki petitum dalam pengujian formil sebelumnya angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya hanya meminta pembentukan bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perbaikan permohonan ini, petitum angka 2 dan angka 3 kami perbaiki menjadi sebagai A. Petitum angka 2 menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2005. B. Petitum angka 3 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum. 7.2. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dalam perbaikan petitum material permohonan ini pada halaman 6 sampai dengan 9, kami telah memperbaiki petitum material sebelumnya pada angka 2 dan angka 3 dengan memisah petitum, menyatakan pasal sekian bagian kedua dan bagian kelima bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izin Bapak coba mic-nya didekatkan sedikit Pak, atau suaranya agak dikuatkan. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Yang material bagaimana, diulang? Ya, Petitum material. 7.2. Sesuai nasihat yang mulia Pak Soeharto dalam perbaikan petitum material permohonan ini pada halaman 66 sampai dengan 93. Kami telah memperbaiki petitum material pada angka 2 dan angka 3 dengan memisah petitum, menyatakan pasal sekian bagian kedua dan bagian kelima bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan petitum menyatakan pasal sekian bagian kedua dan bagian kelima bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menjadi satu petitum dengan teknis penulisan sebagai berikut. Misalnya, petitum material angka 2.1 pada halaman 66 menyatakan pasal 42 bagian kedua bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 65.3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7.3 atas nasihat yang mulia Pak Soeharto, petitum material angka 4 yang berbunyi pada pokoknya menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Kami hapus dalam perbaikan permohonan ini. Yang ketiga, melalui penambahan alat bukti. Yang mulia, dalam perbaikan permohonan ini kami juga menambah alat bukti sebanyak 10 bukti yang diberi kode atau tanda P31 sampai dengan P40. Yaitu 1. Bukti P31 berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Bukti P32 berupa fotokopi database keanggotaan KSPC per tanggal 29 Januari 2020. 3. Bukti P33 berupa fotokopi hasil verifikasi keanggotaan KSPC oleh Kantor Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 Mei 2019. 4. Bukti P34 berupa fotokopi bahan slide narasumber dari pemerintah tentang pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. 5. Bukti P35 berupa fotokopi berita serikat pekerja, serikat buruh melakukan protes, bahkan walk out dari ruangan sosialisasi. 6. Bukti P36 berupa fotokopi daftar nama lembaga dan orang dan jumlah tim tripartit dalam pembahasan pasal-pasal RUU Cipta Kerja. 7. P37 berupa fotokopi usulan presidium 6 serikat pekerja, serikat buruh kepada Ketua DPR, Ketua Balik DPR, dan fraksi-fraksi di DPR. 8. Bukti P38 berupa fotokopi notulensi pertemuan tripartit dengan topik tenaga kerja asing. 9. Bukti P39 berupa fotokopi konvensi ILO
nomor 131 tahun 1970 tentang penetapan upah minimum. 10. Bukti P40 berupa soft copy flash disk yang berisi 1. Naskah akademis RUU Cipta Kerja bab 4 halaman 1190 sampai 1270 dari 1981 halaman. Kedua, rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tentang Cipta Kerja bab 4 halaman 554 sampai 582 dari 30 halaman. Saya serahkan kepada rekan saya Pak Haris. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan tentang pokok-pokok perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih ya. Untuk petitumnya, jadi selain yang dilakukan perbaikan tadi, selebihnya dianggap karena tidak ada perubahan dianggap dibacakan ya Pak ya? Iya yang mulia. Bagaimana? Iya benar yang mulia. Oke, jadi tetap seperti permohonan awal, kecuali yang dilakukan perbaikan tadi, petitum tetap sehingga dianggap dibacakan. Baik. Yang mulia. Yang mulia. Gimana Pak? Petitum dalam ada yang mulia. Bagaimana supaya pelan-pelan bicaranya Pak? Perbaikan petitum dalam perkara ini ada yang mulia, sebagaimana yang telah Ada, iya. Yang saya maksudkan, kalau yang disampaikan pada bagian perbaikan di bagian petitum tadi kan itu sudah disampaikan. Nah, selebihnya petitum selebihnya karena tidak dilakukan perbaikan pada persidangan ini tetap dianggap dibacakan sebagaimana petitum yang ada pada pada naskah perbaikan, tapi tidak perlu dibacakan ya Pak ya? Oh iya, baik, iya, Oke. iya, yang mulia. Oke. Baik Pak, kalau ada pertanyaan Pak dan baik. Kalau begitu kami tinggal mengesahkan untuk alat bukti Bapak. Alat buktinya ini saya ingin tanyakan dulu untuk bukti P40 ini soft copy ya, soft copy perbaikan ya. Soft copy perbaikan atau bagian lain dari bukti yang ingin diajukan berkaitan dengan perkara ini, P40 ini. P40 ini yang mulia terkait dengan apa namanya sebagai alat bukti untuk permohonan kami keseluruhannya yang mulia. Keseluruhannya. Iya. Karena kalau ini ada bagian-bagian yang di luar dari permohonan yang kemudian ada tercover di dalam soft copy ini berarti bagian dari bukti sehingga harus memenuhi tata cara untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dipenuhi tata cara sebagaimana layaknya alat bukti yang sah untuk diajukan di pengadilan sehingga mestinya harus dilakukan nasegelen juga, artinya diberi biaya materai. Tapi kalau ini bagian hanya fotokopi dari permohonannya, berarti kan bukan bukti sebenarnya, ini hanya sehingga menjadi pilihan Bapak adalah mau mencoret ini bagian dari bukti ataukah bukan. Kalau bagian dari bukti ya harus dipenuhi tata cara pemenuhan
kewajiban alat bukti sebagaimana yang ditentukan undang-undang, harus dipenuhi syarat-syarat nasegelen atau biometri. Tapi kalau ini adalah bagian dari flash disk yang sesungguhnya hanya mengcover permohonan ini, ya nanti kami pertimbangkan mungkin tidak begitu relevan untuk diberikan nasegel atau biaya materai. Gimana Pak? Coba minta ditegaskan ini untuk soft copy P40 nih. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bukti P40 ini tetap kami ajukan Yang Mulia. Kalau diizinkan Yang Mulia, kami akan berkomunikasi nanti dengan kepanitraan MK, bagaimana kami bisa memateraikan itu di kantor pos. Karena Yang Mulia, bagi kami ini sangat penting, karena misalnya naskah akademis ini adalah terkait dengan pembuktian kami terhadap pengujian formil. Oke, kalau begitu bukti P1 sampai dengan 39 kami sahkan dulu ya Pak ya. Nanti yang 40 menyusul ya. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Yang Mulia. Baik. Cukup Bapak. Cukup ada ini. Baik, kalau begitu para kuasa hukum, selanjutnya kami dari panel ini hanya mengakomodir hal-hal yang disampaikan oleh kuasa hukum dan prinsipal. Untuk selanjutnya keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi dengan hakim yang akan memutuskan secara pleno dengan 9 hakim. Bagaimana nanti perkembangan perkara ini tentunya akan diputuskan dalam rapat pemusatan hakim, dan secepatnya nanti ibu bapak sekalian atau bapak-bapak akan diberitahukan oleh kepanitraan untuk perkembangan perkara ini. Paham ya Pak ya? Paham. Baik, jadi Bapak tinggal tunggu waktu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 103 /PUU /datar 18 Romawi /2020 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 107 /PUU /datar 18 Romawi /2020. Terima kasih, selamat pagi.